Swastiastu. Om Swastiastu. Astungara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa di tanah suci Kalimantan, suku Dayak, bahwasanya Santi untuk memberikan semangat Santi Dharma Chandra untuk Nusantara ini. Nah, saat ini Santi bersama dengan beliau, Sulingge, yang ada di Kalimantan Selatan, yang memang asli dari suku Dayak. Swastiastu Ida Pandita. Om Swastiastu. Nah, baiklah, sebelumnya Santi juga menyampaikan terima kasih sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada Santi dan memberikan semangat Santi untuk bisa memberikan semangat Dharma di Nusantara ini. Nah, sebelumnya beliau adalah Ida Pandita Brahma, nggih. Ya, Ida Pandita Brahma. Kapan itu mediksanya? Tahun 2017. 2017. Nah, Ida Pandita ini tinggal di desa mana? Tinggalnya di Desa Ajung, Kecamatan Tabing Tinggi, Kabupaten Belangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Asli suku orang Dayak. Asli suku orang Dayak. Maaf ya pemirsa, Santi agak batuk-batuk gitu. Nah, baiklah Ida Pandita. Ini kan Santi lihat bahwasannya satu kampung ini semuanya suku Dayak. Iya. Suku Dayak. Dan semuanya agama Hindu. Yang di Desa Ajung. Yang di Desa Ajung 99% yang orang kita yang beragama Hindu. Yang 1%-nya itu ada Kristen, ada Islam, ada juga Buddha. Jadi untuk dominan, untuk mayoritasnya agama Hindu. Iya. Ya. Nah, baiklah. Bagaimana sebagai Sulingge, sebagai Ida Pandita yang ada di suku Dayak ini, agar di Desa Ajung khususnya ya, agar umat Hindu ini rukun selalu. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Santi. Yeah. Sebelumnya juga saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang terutama kepada Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Selatan beserta Mbak Santi. Jadi untuk kerukunan umat Hindu yang ada di khususnya di Desa Ajung, di suku Dayak, pertama-tama saling berdampingan dengan agama lain. Itu yang pertama, tidak mengejek-ejekan agama lain, tidak menjerik-jerikan agama lain. Jadi apapun yang dikerjakan itu sama-sama bergotong royong. Ada kematian, ada itu pengantinan, ada arwah adat. Semua itu dikerjakan, baik Islamnya ikut kerja, Kristen ikut kerja, Buddha pun sama. Artinya tidak ada istilah agama ini tidak ada. Artinya kerjasama, kami selalu rukun, damai semuanya yang ada sudah di Desa Ajung. Iya. Baiklah, berarti ini Ida Pandita ini nggak hanya untuk pemimpin agama Hindu, tapi Ida Pandita ini menaungi seluruh yang ada di Desa Ajung agar rukun ya. Iya. Bekerja sama dengan pemerintah desa juga, sama kerjasamanya dengan ketua Pokdarwis juga. Artinya saling bahu-membahu, saling kerjasama lah, saling komunikasi bagaimana untuk kedepannya umat kita supaya rukun, damai, tentram, khususnya di Desa Ajung. Mudah-mudahan sampai Kalimantan Selatan, harapan kami. Yang penting Bapak Ketua PHDI sebagai kameramen loyalitas banget, suksma banget, sudah membantu Santi, sudah memberikan semangat. Nah, terus kegiatan apa saja sih, persembahyangan apa saja yang biasanya dilakukan untuk suku Dayak yang mungkin beda dengan Hindu-Hindu lain? Itu apa yang membedakan dengan Hindu Kaharingan atau dengan Hindu-Hindu yang lain? Untuk perbedaan itu kalau sembahyang sih sama, agak untuk perayaan seperti hari-hari besar agama Hindu itu sama dilaksanakan di orang Dayak, cuman ada perbedaan. Kami setiap tahun tuh dilaksanakan kegiatan aruh. Aruh itu apa? Aruh itu untuk memuja para leluhur. Pertama-tama kan kita untuk mendapatkan rezeki itu di bumi. Jadi bumi ini dibersihkan, ditebang, pohon ditebang, itu ada silih ganti lah namanya.
Nah, jadi tanda terima kasih sama orang penjaga bumi, penjaga air, penjaga kayuan, itu roh-rohnya kan kita nggak melihat, itu diberikan sesaji dan sebagainya. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuja para leluhur, nenek moyang, datuk dan sebagainya. Yang terakhir juga sangat berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kalau bahasa kami orang Dayak, Nining Bahtara Kuasa itu. Jadi Nining Bahtara Kuasa. Iya. Nah, menjadi seorang Sulinggih atau Ida Pandita yang memang yang ada di suku Dayak ini kan pasti tidak mudah ya. Iya. Banyak Betul. pro kontra, banyak ujian hidup, terus mungkin banyak juga fitnahan-fitnahan yang mungkin Ida Pandita sering dengar atau seperti apa untuk menjatuhkan semangat Ida. Bagaimana Ida menanggapi hal itu agar Ida tetap semangat untuk umat, agar Ida tetap bagaimana membimbing umat, bagaimana? Memang kalau ejekan-ejekan itu pasti ada untuk menjatuhkan seorang pemimpin, itu jelas pasti ada. Cuman kita menghadapi dengan tenang, dengan damai, tidak terbawa emosional. Nah, terus tetap kita jalankan itu suatu sebagai panutan umat Hindu, tetap kita jalankan seperti biasa. Terutama kalau di sekolahan SD maupun SMP ada guru agama Hindu juga. Jadi di samping saya yang menyampaikan juga para guru yang ada di sekolah-sekolah itu menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada guru agama Hindu itu Pak Doni yang ada di Selangkap, sering membawa anak-anaknya sembahyang ke pura. Itu hari Rabu, hari Jumat, itu baik SD maupun SMP gabung mereka bawa sembahyang. Tapi kalau hari-hari besar kita yang tidak perlu dibawa, mereka datang sendiri. Cuman anak-anak yang datang baik SD, SMP itu pasti sudah datang ke pura Jagatnata di Ajung. Oke. Nah, ini untuk di Desa Ajung khususnya sendiri, untuk fasilitas sembahyang sudah ada pura kah atau bagaimana? Astungkara pura kami sudah ada dibangun melalui Ketua PHDI Kabupaten Barangan, itu Pak Sarikantio, suaminya Ibu Pendeta Mariana. Jadi kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada beliau telah memberikan suatu fasilitas untuk tempat persembahyangan, khususnya umat Hindu yang ada di suku Dayak di Desa Ajung. Nah, jadi terpisah lagi dengan balai. Balai itu pertama kegiatannya, misalnya ada kegiatan musyawarah adat, itu bisa ditempatkan di balai. Acara pengantinan bisa di balai, bisa di rumah. Dan yang pasti di sana ditempatkan itu aroh. Nah, aroh untuk memuja para leluhur tadi, itu pasti tempatnya di balai adat. Nah, jadi sedangkan pura itu tempat persembahyangan itu khusus bagi agama. Nah, jadi seandainya belum ada pura dulu, kami sembahyang di balai adat. Jadi sama-sama itu tempat suci semua bagi umat Hindu. Jadi baik balai, baik pura itu sama-sama tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Jadi tempat ibadah yang paling suci, yang kami anggap suci untuk balai adat itu. Dan tidak lain dan juga seperti yang ada di Gunung Hauk itu ada tempat Gunung Keramat. Jadi kalau selesai aruh ada najar mengantar sesaji di sana, baik ancak, baik kepala kambing ke sana, baik perapahan ayam. Nah, entahlah kalau di Bali apa namanya kita kurang tahu, cuman yang seperti itu yang ada di suku Dayak. Dari tadi tak simak bahwasanya untuk Ida Pandita selalu menyebutkan bahwasanya ini untuk leluhur, sesajen untuk leluhur. Jadi untuk dipastikan di suku Dayak Kaharingan yang ada tepatnya di Desa Ajung ini memang untuk pure untuk melestarikan ajaran leluhur, bukan untuk aliran-aliran lain ya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin kita semua sama di Nusantara ini. Mungkin dengan cara berbeda, dengan dreste masing-masing, dan dreste itu atau sebuah perbedaan upakara suci itu kan tergantung setiap daerah, itu bukan suatu
perbedaan atau sebuah permasalahan ya, tapi kita harus besar jiwa bahwasanya di Hindu sendiri, khususnya di Nusantara, bahkan di dunia ini, kita harus bisa menghormati setiap adat budaya lokal yang ada di masing-masing. Bukan berarti oh ini beda, ini salah, oh ini itu, nggak perlu seperti itu. Nah, bagaimana untuk nasihat Ida Pandita agar umat Hindu di seluruh Nusantara ini rukun, damai, saling sayang gitu kan? Karena kadang kita lihat, Santi lihat mungkin ada beberapa oknum ya kan, yang mungkin di luaran sana yang memang selalu aja apa-apa itu dipermasalahkan, perbedaan ini jadi masalah, ini berantem, ini sini, ini itu. Nasihat dari Ida Pandita sendiri agar umat Hindu rukun dan saling sayang tanpa melihat perbedaan ini itu bagaimana? Kalau menurut saya itu saling menjaga yang pertama ejikan tadi, yang kedua tidak boleh mengaku-ngaku bahwa punya saya yang betul, punya kamu yang salah. Itu tidak benar itu sebenarnya, karena Hindu ini di seluruh Nusantara itu sama, agama Hindu, cuman pelaksanaannya di lapangan mungkin, tapi tujuannya sama, walaupun beda pelaksanaannya tapi tujuannya sama menghadap leluhur, para Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi saya secara pribadi memohon kepada Hindu Nusantara yang ada di seluruh Indonesia ini agar kita saling menjaga kata-kata maupun kata-kata, dan jangan saling menyalahkan, jangan saling mengijik-ijikan satu sama lain. Marilah kita berdampingan, agama lain pun kita sama-sama kita hormati. Kalau tidak kita hormati, tentunya kita pun juga marah. Seperti jadi saling hormat menghormati. Nah, saling bersatu. Bagaimana umat Hindu ke depan lebih jaya, lebih bagus lagi. Itu harapan kita. Jangan sampai nantinya di Kalimantan bagus, ternyata di Bali pecah Hindu, jangan. Jadi harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah itu. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Jadi sebelum kita menata Buana Agung, kita harus menata Buana Alit kita dalam diri kita. Bagaimana kita bisa membesarkan jiwa kita untuk menerima perbedaan, sebuah pemikiran, sebuah cara yang memang tujuan kita tetap sama, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, Ida Pandita, Santi juga nunas doanya, meminta doanya untuk Ida Pandita, untuk Santi Dharma Chandra, agar Santi bisa semangat untuk di Nusantara ini. Kasih semangat dong buat Santi, Ida Pandita. Ya. Gimana? Terima kasih. Jadi saya secara pribadi juga untuk menyemangati Mbak Santi, semoga Santi semangat, semoga Santi sehat, semoga Santi dimudahkan rezeki dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga cita-cita Santi itu pengen jadi begawan atau presiden. Iya. Swaha. Penasehat presiden, biar Santi semua bisa tata nih di Nusantara ini nih. Bagaimana nih agar bisa rakyatnya, seluruh agama, aliran, apapun, mau golongan ini itu saling sayang, saling rukun, dan untuk menjaga alam agar tidak bencana-bencana. Dan untuk politik juga politik yang sehat, terus bagaimana untuk masa depan anak-anak. Semoga tercapai cita-cita Mbak Yanti, apa yang dicita-citakan, semoga dikabulkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga betara yang di Kalimantan juga merestui Santi. Nah, bukan kita, ini adalah resiatnya, bentuk perhatian, maaf ya, nggak banyak, ini buat kebutuhan nanti sama Ida Pandita. Ini buat apa ini? Buat sembako. Ada roti buat nyemil, Ida Pandita, ada kopi biar on fire, tapi nggak minum kopi ya. Nanti buat tamu-tamu aja deh. Oke. Nah, ini juga ada dari Ketua Pak PHD, Bapak Wayan dari Kalimantan Selatan nih ya. Yang luar biasa, beliau purnawirawan polisian ya, yang merakyat nih. Santi aja dibantu kameramennya langsung. Siapa lagi kalau bukan beliau? Ini ada kalender. Ini tahun 2026, ini dari Kementerian Agama RI. Terima kasih juga atas diberikannya almanak untuk tahun 2026. Jadi kami atas nama warga masyarakat Dayak di Sajung
atas nama Balai Adat yang ada di Desa Ajung mengucapkan sangat berterima kasih. Semoga Ketua PHDI yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sukses membina umat dan selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terima kasih Pak PHDI atas kebaikannya. atas Ini juga kebaikannya. ada brosur untuk di kampus IH apa ya ini Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Nanti dibagi buat teman-teman Iya, iya. anak-anak kali aja untuk kuliah, lanjut kuliah biar besok bisa jadi suling G, ada yang jadi pemangku, Soha. ada yang jadi presiden, semuanya di sini nanti disimpan ya. Nggih. Ya, terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan leluhur Kalimantan, leluhur Dayak, dan Santi juga dulu masa kecilnya ada di Kalimantan Tengah, di Sampit tentunya, di keluarga Dayak Santi yang Tante Santi yang Santi sayangin, yang sudah membimbing Santi di masa kecil, yang sudah merawat Santi, terus sama Om Ham, Om Lis, terus semuanya yang sudah memberikan fondasi mental kepada Santi agar bisa Santi keliling di Nusantara ini, dan banyak hal yang Santi sayangi yang ada di Kalimantan ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Om Awidana Mastuna Musidam, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, keluarga Ida Pandita Brahma bisa diberkati, dilindungi, dijauhkan dari hal buruk, sehat selalu ya Ida ya. Semangat selalu untuk membimbing umat. Buat Bapak Ketua PHDI yang satu berikan semangat dan luar biasa semangatnya beliau kepada Santi dan memberikan kebaikan-kebaikan, bahkan beliau merakyat lo mau jadi kameramen Santi. Aduh nunas ampura dibilang. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita semua bisa semangat dan ceria selalu. Kita tutup para Mas Santi ya. Om Santi 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 Om.